Strong Why, Iya, Strong Why itu selalu kayak- dari orang tua. Betul. Hari ini saya bisa ada di sini. Kalau tanpa dengan Strong Why itu saya tidak mungkin bisa di sini. Tadinya saya pikir materi ini adalah hanya untuk bagaimana caranya menjalankan hidup ini supaya berkah, berlimpah. Bagaimana ternyata lebih dari itu, bahwa yang merasa sudah menjadi umur kita udah menjelang tua, Maghrib. yang sudah hanya tadinya mau menikmatin aja di rumah gitu. Ternyata tadi diingatkan lagi bahwa untuk menjadi kaya raya itu di umur berapapun bisa. Nah, di sini kita dicarikan ilmunya. Jadi yang tadinya saya sebagai ibu rumah tangga mau di rumah, tetapi dengan mengikuti ini saya terdorong untuk saya mempunyai cita-cita bahwa saya bisa kaya raya, saya bisa bermanfaat, saya bisa berlimpah, dan hasilnya bisa berkah. Hidup berlimpah, hidup barokah. 3 hari 3 malam, semangat tak pernah padam. MHBHB, persiapkan diri Anda Bapak Ibu. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. MHBHB, meraih hidup berlimpah, hidup barokah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali di program MMC ini yang sudah sekian lama kita tidak hadir lagi di sini, bukan karena kitanya, tapi karena kita diinstruksikan untuk menyelesaikan dulu urusan-urusan kita sejak kita mengikuti PBE, PBTR, UBL, CCKAU, TAM, dan banyak sekali program-program yang bagus di MMC ini yang membentuk karakter kita dan dalam memperbaiki kehidupan di dunia ini dan akhirnya juga demi keselamatan di akhirat. Strong Why, Iya, Strong Why itu selalu dari orang tua. Bisa dari orang tua, bisa dari anak sebetulnya. Hari ini saya bisa ada di sini. Kalau tanpa dengan Strong Why itu saya tidak mungkin bisa di sini. Bagaimana kehidupan saya yang luar biasa, yang saya tidak terfikir dari kecil. Saya dilahirkan oleh seorang ibu dengan 11 orang anak. Di mana dari pengalaman orang tua dari yang ada menjadi tidak ada, menjadi sulit makan. Lalu kita bisa bergerak lagi, ditinggalkan orang tua. Kemudian kita harus hidup mandiri, hidup berusaha, sampai punya sesuatu, sampai juga terlibat dengan riba, sampai akhirnya terselamatkan, didorong dibantu dengan program MMC ini. Ya alhamdulillah. Kalau ya semuanya itu tidak ada yang tidak disengaja, tentunya karena izin Allah. Itu aja. Alhamdulillah selama 3 hari ini luar biasa materi yang kita dapatkan, di mana kita diberikan formula-formula dari 1 hingga 19 keys untuk bagaimana kita menjalankan bisnis itu dengan berkarakter, dengan bagaimana kita mendapatkan kekayaan itu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan umat juga yang bisa bermanfaat buat masyarakat lainnya. Jadi sepertinya kita ini didorong untuk menjadi khairinnas anfa'uhum linas. Jadi dengan formula itu unlimited, kita bisa mengejar kekayaan itu yang berlimpah tanpa batas, tapi bermanfaat untuk umat. Jadi tidak ada kekhawatiran dan kita punya kepercayaan diri yang luar biasa dengan trik-trik, dengan latihan-latihan yang sangat efektif untuk membentuk kepribadian, membentuk karakter kita di dalam berbisnis. Itu yang kami rasakan, sehingga
sampai di akhir sesi itu semuanya berisi dan sangat bermanfaat untuk kita, dan insya Allah kita bisa menularkan kepada teman-teman rekan-rekan lain atau bagi masyarakat pada umumnya bahwa program MMC ini luar biasa. Tidak ada di tempat lain program yang seperti ini yang hasilnya tuh priceless, yang sulit kita mengukurnya karena luar biasa rasanya yang kita dapatkan. Tadinya saya pikir materi ini adalah hanya untuk bagaimana caranya menjalankan hidup ini supaya berkah, berlimpah, bagaimana ternyata lebih dari itu, bahwa yang merasa sudah menjadi umur kita udah menjelang tua, Maghrib. yang sudah hanya tadinya mau menikmatin aja di rumah gitu, ternyata tadi diingatkan lagi bahwa untuk menjadi kaya raya itu di umur berapapun bisa. Nah, di sini kita dicarikan ilmunya. Jadi yang tadinya kita saya sebagai ibu rumah tangga mau di rumah, tetapi dengan mengikuti ini saya terdorong untuk saya mempunyai cita-cita bahwa saya bisa kaya raya, saya bisa bermanfaat, saya bisa berlimpah dan hasilnya bisa berkah. Di sini didapatkan di MHBHB. Alhamdulillah gitu. Jadi insya Allah dengan berbekal ilmu yang disampaikan, saya bisa menghilangkan rasa takut sebelumnya, karena di sini ada materi cara menghilangkan rasa takut dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi bisnis, dalam menghadapi lingkungan. Nah, di sini diajarkan seperti itu dan diberikan bagaimana terapinya sehingga kami menjalani itu, dan setelah melakukannya hilang rasa takut itu dan malah semangat mau menjalani akhir hidup ini dengan tetap berkarya, tetap menghasilkan, kita bisa hidup kaya raya, berlimpah, dan yang utama kita masih bisa bermanfaat buat orang lain, bisa bermanfaat buat orang banyak, dan bisa meneruskan usaha kita menjadi usaha yang barokah, insya Allah. Satu lagi yang luar biasa itu kita dibekali energi yang luar biasa sebulan dari sini. Jadi program MMC ini luar biasa, tidak ada di tempat lain. Yang paling luar biasa itu kita Hari pertama kita tanpa modal apa-apa kita harus mencari uang. Dan alhamdulillah di hari pertama luar biasa, kami ini mendapatkan 250.000, yang orang mencari cuma 10.000, 20.000, kita 250 dalam satu kali langkah gitu. Yang itu ya semuanya itu kan bisa kita lakukan dengan ilmu. Itulah alhamdulillah. Jadi pada saat itu kan saya ketua kelompok ya. Ketua kelompok, kemudian kita diminta untuk mencari uang. Lalu kita menyebarkan anggota kelompok. Nah, tinggal saya berdua dengan istri saya diskusi. Bingung juga. Sedang Kita mengapa? tuh lagi bingung ya ngapain gitu kan? Iya. Di dalam keadaan gelap apa, terus kita masih bicara apa ya yang bisa kita lakukan. Nah, dalam keadaan baju sobek-sobek, Bapak juga sobek-sobek, tetapi ketika kita berjalan mau kepada keramaian, ada yang bertanya gitu, Bapak, Ibu kenapa? Katanya tuh, dia rasa ibanya, empatinya keluar. Bapak, Ibu kenapa gitu? Kan melihat baju saya sobek-sobek, Bapak kelihatannya dari wajahnya Bapak bersih, tapi kenapa pakai baju rombeng-rombeng gitu? Jadi mereka menunjukkan mereka iba antara wajah, pakaian dan gestur itu tidak ketemu. Jadi mereka heran, sehingga saya bilang saya ada masalah hutang, sehingga saya sekarang sedang bermasalah, saya sedang ikhtiar mencari uang gitu. Lalu dia curhat bahwa dia juga kena pinjol, tapi alhamdulillah sudah selesai. Dia terenyuh dengan kondisi kita, dia langsung mengajak saya ke tempat ATM, lalu dia ngambil uang, ini pakai saja uang saya. Dia kasih nomor telepon, kapan saja ada rezeki boleh dikembalikan, boleh tidak, terserah katanya. Ini untuk kembalikan ke rekening OVO, nomor di handphonenya itu.
Itu kan kita ada pelajaran excellent receiver. Jadi kita nggak boleh menolak, ya kita terima dong. Walaupun itu bukan suatu kegiatan usaha, tapi bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang semacam magnet dalam excellent receiver kan seperti itu bekerjanya. Itulah yang lain setengah mati, jualan botol, teh botol, jualan ini. Saya cuma dalam satu langkah dapat 250.000. Tapi itu juga kan dia cerita pinjol, terus sempat dakwah juga. Ya, jadi dakwah. Sempat dakwah. Dan tapi saya ngeliatin itu kan. Ya, saya setelah dia memberikan uang, saya kasih tahu bahwa kita kondisi begini itu untuk lebih mengenal saya tunjukkan YouTube yang di podcast. Dia menangis lihat begitu YouTube itu. Ya itulah. Jadi itu luar biasa itu pengaruh. Itu kan bagian daripada program MMC yang disampaikan. Kita itu berembuk dari sejak hari ini. Kita ingin apa sih dream kita apa? Jadi kita dia ingin dari mulai dunia sampai akhirat itu tercantum di situ. Jadi kita dimulai dari ingin dia ke Irak, ke Masjid As-Samara. Kemudian dia belum ke Aqsa, ingin ke Aqsa. Untuk memudahkan perjalanan kita membutuhkan pesawat. Jadi kita niatkan kita ingin pesawat pribadi. Jet pribadi bisa berangkat untuk memudahkan gitu. Kemudian di situ menjadi patokan kita adalah semuanya berdasarkan Quran. Karena apapun patokan kita ada di situ. Dari situ jadi antara akhirat kita simbangkan dengan keinginan di dunia. Di dunia dia ingin kontrakan yang sudah ada sekarang menjadi 300 pintu. Ingin punya rumah sakit karena anak dokter. Ingin rumah sakit, ingin membuat restoran yang sekarang ada dikembangkan dengan lebih baik lagi, dengan impian-impian, dengan desain-desain yang sudah seperti di dalam dream itu. Sampai hobi pun kita tuangkan di situ, ingin apa, ingin mobil yang baik, ingin punya simpanan dalam bentuk logam mulia, ingin rumah yang memadai, yang bisa nyaman untuk kita. Itu yang kita cantumkan di dalam itu. Dan itu kita meyakini itu akan tercapai. Karena itu bagian daripada afirmasi positif kita di dalam ke depan. Tidak hanya kita angan-angan yang kosong. Dan itu dengan pelajaran di dalam MHB ini insya Allah akan tercapai. Karena kita juga sudah dibekali dengan energi-energi bagaimana mencapai dream itu. Iya. Gitu. Jadi semua niat baik usaha atau yang kita usahakan atau apa yang kita akan lakukan, niatnya pertama adalah bahwa dari situ kita bisa kontribusi untuk akhirat. Kayak misalnya saya ingin membuat rumah sakit karena kebetulan anak-anak saya dokter. Nah, itu untuk kemaslahatan umat. Ingin buka sekarang semacam bilik Azira yang udah ada akan dikembangkan menjadi tempat pembelajaran buat anak-anak yang kurang mampu seperti itu. Jadi apapun kita selalu hubungkan dengan akhirat gitu. Insya Allah jadi semuanya berkah. Amin. Ya tentu perbedaan ada, tetapi yang lebih utama ini lebih praktis. Kalau yang sebelumnya itu kan lebih ke teori-teori, tapi di sini lebih ke praktek dan lebih mendorong kita secara teknis. Kemudian bagaimana ini gongnya daripada pelajaran ini kan kalau dengan PBTR ini kedalaman daripada PBTR. Iya, jadi kayak dari PBTR diberikan langkah-langkah bagaimana menghadapi bank, bagaimana menghadapi. Nah di MHBHB ini di mana kita mau melangkah itu masih ada rasa takut. Nah di sini dihilangkan rasa takut itu. Kayak kita takut menghadapi debt collector, takut memulai usaha, takut melangkah ke depan dengan hambatan-hambatan yang ada. Nah di sini diberikan kiat-kiatnya, bagaimana kuncinya, bagaimana kita menghilangkan rasa takut. Tidak hanya teori, kita didorong kedalaman, energi itu diberikan.
Ya bisa untuk Bisa. tameng, juga bisa ditambah daya dorong gitu Jadi untuk lebih- bergerak, tidak hanya cuma angan-angan doang. Makanya tadi kan udah nggak mikir, jadi semangat untuk pulang gitu. Untuk Ingin pulang, segera mengimplementasikan. Iya, karena kayak gini loh, kita itu kemarin kesini sedang membangun tempat baru untuk usaha. Dan kita di sini tuh kayak Allah menggerakkan kita ke sini, kayak dikasih petunjuk. Ini loh caranya tuh, ini di sini ada gitu, bahwa sekarang kita punya tempat harus bagaimana tuh di sini, kayak dikasih jalan. Itu di sini, jadi pulang dari sini insya Allah kita bisa jalankan itu. Kayak digiring ya, Ya, kayak kayak digiring aja. Ini semacam apa ya, panduan kita, apa yang sedang kita lakukan dibimbing gitu untuk bisa mencapai sesuai dengan harapan kita. Dan saya yakin itu juga semua karena kita selalu diiringi doa bahwa supaya kita diberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, supaya kita tidak salah langkah. Diarahkannya ke MHBHB. Sebelum mengikuti MSC, barangkali sudah mengenal saya dengan ibu itu dengan hutang 140 miliar, dengan tidak tidur sekian tahun gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang dibekali oleh dari MMC ini menjadi suatu dorongan, menjadi suatu energi, menjadi suatu bekal kita bagaimana menghadapi, menyelesaikan masalah, dan bagaimana kita mengalihkan, merubah mindset dalam menghadapi hutang, sehingga hutang itu tidak menjadi fokus kita. Kita lebih fokus bagaimana kita mencari, mengembangkan bisnis sehingga hutang itu selesai dengan sendirinya. Ya alhamdulillah, dari yang sekian banyak itu kurang lebih tinggal 10% lagi hari ini. Dan yang selalu diingatkan di MMC itu bahwa selain kita ikhtiar, adalah bagaimana kita terus tetap mendekatkan diri dengan Allah. Jadi ibadah kita tetap ditingkatkan lagi. Itu ya, Pak. Lebih Alhamdulillah. Dunia akhirat dapat di MMC ini. Luar biasa perubahannya. Bisa boleh ditanya sama ibu. Dulu saya ini wajahnya tidak seperti begini. Alhamdulillah, maksudnya saya lebih wise, bisa menahan emosi, tidak pemarah. Sekarang mau menerima pendapat orang lain. Sekarang tuh mau berbagi, mau sharing dan berdakwah. Itu meskipun dari sejak kita mendapat ilmu, kita lepaskan riba, meskipun kondisi kita memang dibuat nol, tapi kita jalani dengan lillahi ta'ala, karena kita yakin bahwa Allah akan membersamai kita. Jadi kita happy aja ya Pak, ngalir aja. Kita syukuri apa yang kita jalani sampai hari ini. Karena semua sifat-sifat yang dampak dari riba itu alhamdulillah sekarang sudah terlewati. Sekarang kita jalan bareng bersama-sama maju ya, melangkah melewati hambatan-hambatan. Insya Allah. Luar biasa. Pengen cepet pulang. Jadi ingin segera mengimplementasikan tadi ilmu-ilmu yang tadi gitu, bahwa kita harus ke karyawan harus gimana, ke keluarga harus gimana, dan cara-caranya, terus kita bisa mengendalikan uang gitu, di mana kita dapat uang itu kita bisa pandai mengendalikan uang. Jadi kita tidak dikendalikan uang gitu. Jadi kita di situ udah mikirkan kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kami dan istri saya sangat mendorong dan menyarankan ikuti program MHBHB ini, luar biasa. Ini dibekali ada 19 key yang bisa menjadi karakter, menjadi bagian daripada cara-cara menjalankan bisnis. Itu bagaimana tadi kita dibelajari yang be, do, dan have. Itu
sulit saya menjelaskan di sini, panjang sekali. Tapi intinya bagi para pengusaha, bagi teman-teman yang ingin hidup berlimpah dan berkah, ikuti MHBHB di MMC. Itu dari saya, Ibu. Kalau dari saya, MHBHB ini bukan hanya untuk pengusaha atau anak muda, tetapi kepada para pensiunan yang bingung ngapain, yang sudah frustasi masa tuanya mau ngapain, ikut MHBHB. Ternyata kita yang sudah tua pun masih bisa berkarya, masih bisa menjadi magnet uang, dan kita sehingga berkelimpahan dan barokah itu. Jadi mau anak muda, mau yang pengusaha, tapi buat orang ibu-ibu pensiunan atau bapak-bapak pensiunan, ibu-ibu yang sudah tidak punya pekerjaan, ikutin. Karena kita ternyata masih bisa berkarya dan masih bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat lainnya. Itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih kesempatan saya bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Dan tentunya segala sesuatu harus dengan niat yang kuat untuk bisa mencapai cita-cita ini. Dan yang paling utama adalah kita harus kembali lagi, keluarga dikuatkan sehingga kita bisa berjalan itu dengan perasaan yang nyaman, karena keluarga sudah aman dulu. Pokoknya ikut MHBHB, karena itu akan membuat kita akhir tua yang bahagia karena berkelimpahan, kaya raya, dan hidup barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.